dalam sejarah ketegangan antara Timur dan Barat. Pertempuran terhebat antara Kristen dan Islam. Sebuah perang suci atas nama agama. Untuk pertama kalinya, sejarah tentang perang salib dari sudut pandang Arab. Perang salib dimulai dengan tujuan untuk mencamplok Yerusalem bagi kekristenan. Selama bertahun-tahun malah menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Paus Innocentius beranggapan bahwa dunia Islam layaknya seekor ular dan hanya bisa dibunuh jika kepalanya dipotong. Kepala dunia Islam hari ini adalah Mesir. Jika Mesir jatuh, maka keseluruhan dunia Islam akan hancur. Sekali lagi, kota suci Yerusalem akan jatuh kepada pasukan salib. Namun kali ini, melalui kesepakatan dari perjanjian yang terkenal, seorang raja yang terkucilkan mewujudkan mimpi besar proyek perang salibnya Paus. Ia memasuki Yerusalem tanpa menumpahkan setes darah pun. Ia mengambil kota itu tanpa peperangan dan tanpa biaya. Namun, setelah 200 tahun pertumpahan darah, keberadaan pasukan salib di timur benar-benar ditumpas. Perlawanan pasukan salib sangat ganas karena mereka menyadari bahwa saat-saat untuk pergi telah datang. Pada episode keempat dan akhir seri ini, cerita tentang pembebasan oleh Muslim di Tanah Suci dari pasukan salib. Pembebasan. Damaskus, 1193. Ibu kota dinasti Al-Ayyubi. Sebuah dinasti yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan dikenal di barat sebagai Saladin. Seorang perwira Kurdi yang kemudian menjadi penguasa paling kuat dunia Muslim dalam melawan pasukan salib. Enam tahun sebelumnya, ia menghancurkan kekuatan Kristen dalam pertempuran Hattin yang membuka jalan untuk pembebasan Yerusalem. Namun pada musim semi 1163, setelah sakit yang sangat singkat, Salahuddin wafat, meninggalkan negara Muslim yang sedang perkasa di tangan seorang yang lemah. Pengganti Salahuddin mengendalikan Mesir, Syam, dan Irak. Namun, mereka gagal parah dibanding pendiri dinastinya. Salahuddin mendapatkan legitimasi atas dirinya dan negara dengan mempertahankan negara Islam dan kesuciannya melawan pasukan salib. Namun penggantinya hanya bergantung pada reaksi-reaksi politik. Mereka tidak pernah melakukan aksi positif dan hanya mengandalkan inisiatif-inisiatif damai. Pasukan salib pertama seabad yang lalu telah berhasil mendirikan daerah kantong Kristen di Sam. Dan lebih dari itu juga menduduki Yerusalem. Salib kedua, perang salib kedua dan ketiga, yang mana masing-masingnya dipimpin oleh raja-raja kuat Eropa, berakhir dengan kegagalan.
pada akhir abad ke-12 setelah 100 tahun perlawanan Balik Muslimin. Wilayah yang dikendalikan pasukan salib berkurang menjadi hanya segaris pantai daerah Sam. Pasukan salib terpaksa beradaptasi dan merubah target mereka. Kepausan yang memimpin perang salib beserta Eropa Barat menyadari bahwa pusat perlawanan Muslim adalah Mesir, bukan Sam. Maka mereka memutuskan untuk menyerang delta Sungai Nil. Kepausan mencoba untuk menerapkan strategi baru. Dan hal ini didukung oleh paus yang berjabat waktu itu, Innocentius III. Ia adalah seorang anak muda yang menolak ide-ide pendahulunya. Ia percaya bahwa paus tidak seharusnya mengajak untuk perang salib terbatas pada pemberian berkat saja atau janji pengampunan bagi prajurit di hari kiamat. Ia percaya seharusnya paus bertindak layaknya raja. Innocentius III memanggil untuk perang salib lagi sebagai penebusan terhadap kegagalan perang salib ketiga. Namun misi tersebut tidak menemukan transportasi yang dibutuhkan. Pasukan utama menyewa orang Venesia untuk mengangkut mereka ke timur. Mereka tidak sanggup membayar biayanya kepada orang Venesia seperti yang disepakati. Pemimpin Venesia melihat peluang dan menegosiasikan untuk pendaratan di Konstantinopel. Daripada melakukan pelayaran panjang menuju Palestina dan Mesir. Misi tersebut sebelumnya ditargetkan ke Mesir. Misi tersebut menyimpang dari yang seharusnya, bukan karena angin, namun karena keserakahan manusia. Yang mana targetnya diarahkan ke Konstantinopel. Konstantinopel, April 1204. Mereka akhirnya merampok Konstantinopel. Ini adalah hal luar biasa yang dilakukan pasukan salib dengan merampok kota Kristen terbesar di dunia, sehingga menimbulkan kemarahan bagi beberapa bagian di barat dan tentu di dunia Yunani juga. Menarik, penulis Yunani zaman itu berkata, "Lihat, ketika Salahuddin memulihkan Yerusalem, apa yang ia lakukan? Ia ampuni Kristen. Sedangkan kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu Kristen, kamu ambil kota Kristen dan kalian bunuh Kristen. Kamu harus mengetahui keteladanan Salahuddin. Ia lebih unggul dari kamu dalam hal bersikap seperti ini." Hal yang aneh, kepausan yang mana berada di belakang keseluruhan gerakan perang salib sekarang memberi izin untuk serangan kepada gereja ortodok. Hal itu menunjukkan perbedaan pandangan keagamaan di antara dua gereja tersebut, sehingga membuat paus melihat Bizantium sebagai musuh dan menyamakan mereka dengan Muslim. Innocentius III adalah seorang paus yang sangat terobsesi pada perang salib. Ia mewarisi kegagalan perang salib ketiga dalam memulihkan Yerusalem dan perang salib keempat yang ia lancarkan menduduki Konstantinopel, kota Kristen terbesar. Ia mencoba menginspirasi perang salib lain yang kita kenal dengan perang salib kelima yang didesain untuk menuju Mesir dan menggunakan kesuburan Sungai Nil, kekayaan Kairo sebagai sumber daya bagi mereka untuk memulihkan Yerusalem. Pada 1218, pasukan salib akhirnya menemukan jalan menuju delta Sungai Nil. Pasukan salib kelima mendarat di Mesir dan menguasai pelabuhan Damietta. Selama 3 tahun, pasukan salib tidak membuat gerakan lagi untuk maju ke selatan menuju Kairo. Namun, ketika akhirnya mereka melakukannya, pergerakan mereka berubah menjadi bencana. Hal ini tercatat dalam sejarah sebagai sebuah kegagalan pasukan salib dengan banjirnya Sungai Nil. Pasukan salib tidak tahu apa yang harus dilakukan di Mesir ketika banjir melanda.
dan bagaimana sulitnya bagi kuda-kuda terhadap tanah yang basah seperti itu. Hal tersebut menyebabkan kegagalan bagi pasukan salib dan tidak memperoleh apa-apa. Namun, mimpi-mimpi pasukan salib untuk menaklukkan Mesir terus menggoda mereka. Paus kemudian memanggil kembali raja-raja barat dikarenakan ia tidak bisa lagi menggerakkan siapapun. Hanya Kaisar Fredrik II yang tersisa. Paus sangat memaksa untuk sebuah perang salib. Ketika Fredrik menolak selama 2 tahun, ia kemudian dikucilkan. Paus terus menekannya sehingga pecahlah perang antara Paus dan Fredrik II. Dikarenakan Kaisar menolak untuk memulai sebuah perang salib, ia tak ingin memulai sebuah perang melawan muslimin. Namun, terdapat sebuah kondisi yang sangat menguntungkan dan membuka jalan baginya. Sebuah ajakan datang dari timur, dari keluarga Ayyubi. Dan karena ketiga putra sultan dinasti Ayyubi, Al-Adil Ayyubi, 3 Ayyubi bersaudara ini terlibat dalam pertempuran sengit. Dan salah satunya, Al-Kamil, penguasa Mesir, membuat sebuah keputusan yang buruk. Ia memutuskan untuk beraliansi dengan Kekaisaran Suci Roma, Fredrik II. Fredrik saling setuju dengan Al-Kamil bahwa ia akan datang ke timur untuk membantunya. Sebagai imbalan, ia akan memberikan Yerusalem. Hal ini sangat berbahaya dan menunjukkan kemerosotan keluarga Ayyubi. Kota suci telah dipulihkan dengan darah para syuhada dan dengan resolusi dari Salahuddin Al-Ayyubi. Namun sekarang dilepaskan oleh Al-Kamil dengan murah. Seorang raja yang terkucil malah mewujudkan target utama perang salibnya Paus. Ironisnya, ia datang dengan armada kecil dan 300 kesatria dan memasuki Yerusalem tanpa menumpahkan setetes darah. Ia mengambil alih kota itu tanpa peperangan dan biaya. Lebih lanjut, azan subuh di Masjid Al-Aqsa dilarang agar tidak mengganggu tidurnya Kaisar. Begitulah hal buruk terjadi. Perang salib keempat ini dipimpin oleh Fredrik II berhasil mengambil alih Yerusalem. Namun 50 tahun kemudian, pada tahun 1244 ditaklukkan kembali dan tetap berada di tangan muslimin selama 7 abad ke depan. Ide penaklukan Mesir tetap kuat dalam angan-angan Paus. Ia tidak berubah, Mesir harus menjadi target. Dan orang yang akan mewujudkan mimpi Paus ini adalah Raja Louis ke-9 dari Prancis. Louis ke-9, Raja Prancis, menderita sakit parah. Ia mengira akan segera mati. Ia berkata, jika ia bertahan, ia akan mengemban salib dan pergi ke perang salib. Louis ke-9 mempersiapkan perang salib untuk mengambil alih Yerusalem dengan kekuatan pasukan 50.000 personil. Namun ia menyadari bahwa Yerusalem berada dalam kendali Kesultanan Ayyubi di Mesir. Perencanaannya tetap mengikuti rute yang sama menuju Mesir melalui Damietta. Louis tidak belajar dari kegagalan perang salib kelima dan mengabaikan geografi Mesir. Dan juga pasukan salib ke-7 menghadapi musuh kelas baru.
Sejarawan Muslim menyebut mereka sebagai kesatria Templarnya Islam. Mereka adalah pasukan Mamluk. Mereka seperti kesatria Templar, prajurit veteran pasukan salib. Angkatan bersenjata dinasti Ayyubi mengandalkan prajurit-prajurit baru ini. Ditarik dari budak-budak kulit putih di Asia Tengah. Mereka dibawa ke Mesir dan diberikan pendidikan agama dan militer. Menelusuri jalan pasukan salib kelima, Louis ke-9 memimpin pasukan salib ke-7 menuju selatan Damietta. Bergerak ke Kairo. Namun perangkap telah disiapkan oleh prajurit-prajurit budak yang perkasa. Di titik ini yang disebut Al-Mansuria, yang artinya kemenangan. Mereka membiarkan pasukan salib memasuki kota tanpa perlawanan, sehingga mereka berpikir tidak ada musuh. Tiba-tiba pasukan Mamluk menyerang dan membunuhi mereka di jalan-jalan Al-Mansuria. Komandan pasukan salib, Louis ke-9, ditangkap dan dirantai menuju rumah Ibnu Luqman Al-Mansuria. Tahun 1250 tidak hanya menandai kemenangan dinasti Ayyubi terhadap pasukan salib, namun ironisnya juga merupakan akhir keseluruhan dinasti Ayyubi. Didukung oleh kekuatan dan jumlahnya, pasukan Mamluk, kesatria budak, bangkit untuk menggulingkan penerus Salahuddin dan mengambil alih negara tuannya. Kekuatan baru ini menghadapi sebuah ancaman yang lebih besar dari pasukan salib, yaitu Mongol. Mereka menyapu keseluruhan dunia. Dunia Muslim ditakdirkan untuk menghadapi ujung tombak pasukan tersebut, Hulagu. Ia mengobrak-abrik Baghdad pada 1258 dan mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah. Baghdad menyerah, begitu juga dengan kekhalifahan Muslimin. Ini adalah ujian terbesar bagi kekuatan yang baru lahir. Setelah menghancurkan Baghdad, Hulagu bergerak ke barat. 2 tahun kemudian, dan dengan bantuan pasukan salib yang berada di Sam, ia menduduki Aleppo dan Damaskus. Kekuatan Muslim satu-satunya yang masih tersedia di wilayah itu adalah pasukan Mamluk di Mesir. Sultan Mamluk Saifuddin Al-Qutus menggerakkan semua pasukannya. Ia bergerak menuju Palestina untuk mengatasi pasukan Mongol. Sejarah akan terus mencatat seruan Qutus dalam medan perang untuk menyemangati pasukannya. Wahai Islam, wahai Islam, wahai Islam. Mongol dikalahkan dalam pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260. Maka mitos Timur Tengah tentang pasukan yang tak terkalahkan menjadi musnah. Mamluk sangat membutuhkan kemenangan ini. Karena bagi muslimin, mereka kurang dalam pemurnian darah atau nasab, dan juga karena mengambil kekuasaan dengan paksa. Maka kemenangan di Ain Jalut merupakan kunci dalam mengukuhkan legitimasi dinasti Mamluk.
Pertempuran ini membuka pintu bagi Mamluk untuk memasuki sejarah. Singkatnya, setelah pertempuran, Qutuz terbunuh dan Baibars menjadi sultan. Kesultanan Baibars dianggap sebagai awal mula sebenarnya Daulah Mamluk. Baibars memahami betul bahwa dengan melanjutkan perlawanan menghadapi pasukan salib, ia akan semakin mendapatkan legitimasi di mata rakyatnya. Itulah kenapa selama 17 tahun kekuasaannya ditandai dengan perjuangan jihad terus-menerus melawan pasukan salib. Strategi militer Islam adalah dengan melakukan perlawanan-perlawanan terhadap kota-kota dan benteng-benteng pasukan salib. Pasukan salib yang datang dari daerah Latin di mana pemimpin-pemimpinnya berdiam di kastil atau benteng. Dan kekuatan militernya juga menetap di sana. Mereka membawa gagasan ini ke timur. Baibars mulai melakukan persiapan untuk menaklukkan benteng-benteng pasukan salib ini di rute antara Kairo dan Sam. Ia menaklukkan semua teritori ini sebelum ia mengarah ke selatan menuju Antiok. Kerajaan Antiok, entitas kedua pasukan salib di timur. Selama 170 tahun, kota berbenteng kokoh ini telah berhasil menangkal serangan-serangan Muslim. Namun sekarang, pada tahun 1268, pasukan Sultan Baibars mencaplok kota ini. Di waktu Antiok jatuh ke tangan Mamluk pada akhir abad ke-13, kekuatan Frank sangatlah lemah. Antiok sendiri bukanlah sebuah kerajaan berkekuatan besar saat abad ke-12. Itu bisa dibaca sebagai akhir pasukan salib. Pasukan salib hanya disisakan sedikit daerah pijakan, termasuk Acre. Dan adalah kota ini yang akan menjadi panggung adegan terakhir dari Perang Salib. Tahun 1268. Kerajaan pasukan salib di Antiok jatuh kepada Sultan Mamluk, Baibars. Pasukan salib sekarang mendapati diri mereka berada dalam situasi yang kritis, menghadapi kekuatan Muslim yang digerakkan secara penuh untuk menghadapi mereka. Huk ketiga, Raja Yerusalem, sekarang diungsikan ke kota pelabuhan Acre dan mencoba untuk menghubungi pihak Mamluk. Daerah-daerah kantong pasukan salib yang tersisa sekarang mencoba untuk mencari akomodasi ke Baibars. Karena Baibars bertekad untuk menumbangkan mereka semua, penguasa Acre memintanya untuk berunding. Tanggapan dari Baibars sangatlah positif dan ia mengirimkan sejarawan terkenal Ibnu Abdul Az-Zahir
Baybars memberitahunya apabila dia mendapat penentangan, ia harus menentang balik lagi dengan lebih keras. Raja ingin unjuk kekuatan pasukan salib kepada Ibnu Abdul Az-Zahir dan muslimin, meskipun kekuatan itu hanyalah fiktif belaka. Raja berkata, "Tidakkah kau lihat apa yang di belakangmu?" Ibnu Abdul Az-Zahir menoleh ke belakang dan melihat pasukan salib yang siap bertempur. Ia menjawab, "Aku telah melihat apa yang di belakangku. Tidak tahukah kau, pasukan ini tidak akan sampai 1/10 dari pasukan salib yang ditahan di penjara Mamluk di Mesir." Hal tersebut membuat raja mulai melunak atas sikap menentangnya. Ia mulai menyadari orang yang duduk di depannya mewakili pandangan dan kekuatan seorang sultan yang yakin dan mantap dengan kekuatan militer dan diplomasi yang dimilikinya. Selama 17 tahun berkuasa, Baybars menduduki semua benteng-benteng pasukan salib daerah bagian dalam. Kesuksesan militernya mengingatkan pada sultan besar sebelumnya, Salahuddin. Salahuddin dan Baybars, mereka berdua bukanlah orang Arab. Baybars adalah orang Mamluk dan Salahuddin adalah orang Kurdi. Salahuddin menaklukkan kerajaan Yerusalem dan Baybars menaklukkan kerajaan Antiok. Sultan Baybars tidak hidup sangat lama. Ia digantikan oleh Sultan besar Mamluk lainnya, Al-Mansur Kulawun, yang mana kita berada di masjid beliau sekarang. Kulawun mencoba untuk menapaki jejak yang sama dan Tripoli merupakan targetnya sekarang. Ia gerakkan pasukan muslim di Syam. Ia taklukkan kota itu. Dan seperti pendahulunya, ia hancurkan semua perlawanan-perlawanan yang ada. Adalah Baybars yang menghancurkan 50% kekuatan pasukan salib. Kulawun menghancurkan 40% yang tersisa. Kemudian apa respon Eropa? Mereka bahkan tidak mengirim satu tentara pun. Pada akhir abad ke-13, negara-negara berdaulat mulai bermunculan di Eropa. Dengan berbagai permasalahan dan kerumitan mereka masing-masing. Pada masa itu, terdapat pengikisan secara perlahan pada kendali gereja terhadap negara-negara Eropa. Hal tersebut meyakinkan Mamluk bahwa tidak akan ada kekuatan Eropa yang akan datang membantu. Dan juga ikut memperlemah pasukan salib yang sukarela datang ke timur. Karena mereka tahu bahwa Eropa sekarang memiliki masalah sendiri dan bantuan tidak akan tiba kepada pasukan salib di Syam. Kulawun memutuskan untuk keberadaan pasukan salib di tanah timur muslim tidak bisa ditolerir lagi. Ia kemudian menggerakkan pasukannya, mempersiapkan untuk mengambil alih pijakan terakhir pasukan salib, Acre. Kulawun mempersiapkan pasukannya dan bertolak dari ibu kotanya, Kairo. Kemudian ia mencapai pinggiran kota itu. Ia jatuh sakit. Kulawun memanggil secara bersama para petinggi Mamluk dan anaknya, Khalil. Ia membuat mereka dan para petinggi Mamluk tersebut untuk berjanji dengan Kitabullah agar mematuhi sultan mereka, Khalil, dikenal juga dengan Al-Ashraf. Ia juga meminta Khalil untuk berjanji dengan Kitabullah.
agar tidak membiarkan keberadaan pasukan salib apapun di tanah Islam di timur. Itulah yang dilakukan Al-Ashraf. Pasukan gabungan Syam dan Mesir berkumpul dan bersama mengintari dinding-dinding Acre. Dan di saat yang sama, armada laut Mesir berpatroli di sepanjang pantai dan memotong jalur suplai dari Eropa. Itu adalah pertemuan terakhir, hidup dan mati bagi benteng terakhir pasukan salib. Sedangkan bagi muslimin, itu adalah pertarungan menyeluruh yang dipimpin oleh Al-Ashraf Khalil. Semua orang sangat bersemangat menunggu hari terakhir pasukan salib meninggalkan tanah Islam. Pasukan salib berjuang mati-matian, bukan heroik. Pencuri tidak mungkin heroik. Mereka melawan dengan ganas karena mereka gagal menyadari bahwa saat-saat terakhir untuk segera pergi telah datang. Dengan kejatuhan Acre, bab unik dalam sejarah ini berakhir. Setelah hampir 2 abad pertumpahan darah, namun sebuah kata telah tercipta yang masuk dalam kedua sejarah dan menjadi pembahasan yang populer. Perang Salib. Istilah tersebut tidak ada sampai akhir abad ke-12. Istilah tersebut tidak ada sampai akhir abad ke-12. Selama 100 tahun, pasukan salib disebut sebagai pasukan Tuhan, milisi Tuhan, dan peziarah. Tidak ada sejarawan Eropa yang merujuk mereka sebagai crusader atau pasukan salib. Sebutan crusader pertama kali muncul di akhir abad ke-12 di Jerman. Sebuah kata muncul yang artinya ditandai dengan salib. Pengucapan crusader kemudian menjadi umum. Muslim menyebutnya sebagai gerakan Frankis. Oleh karena si Frank yang hidup di Perancis yang memulai perang salib. Tidak ada satupun sejarawan muslim yang menggunakan kata crusader atau salib karena mereka menyadari itu bukanlah sebuah perang religius Kristen meskipun benderanya adalah salib. Faktanya, bahkan banyak Kristen Timur yang tinggal di wilayah tersebut. Dan sejarawan muslim menganggap mereka adalah korban dari perang ini. Begitu juga dengan muslimin. Lagi pula, di balik peperangan yang brutal, terdapat sebuah kesempatan yang unik di mana Eropa Barat jadi mengenal musuhnya. Jauh dari pemandangan pengepungan dan pertempuran. Perang salib adalah sebuah jembatan untuk peradaban Islam memasuki Eropa. Pasukan salib berdiam sementara di timur dan kemudian pergi. Kontak dengan dunia muslim ini memberikan sebuah pengaruh besar bagi berbagai aspek kehidupan di Eropa. Pasukan salib
mempelajari banyak hal dari peradaban Arab, dan memulihkan kembali berbagai manuskrip Yunani yang diterjemahkan ke bahasa Arab dan diikuti dengan komentar-komentarnya. Sebuah sekolah yang menerjemahkan naskah-naskah dari bahasa Arab ke Latin juga berdiri di Tanah Suci. Pada mulanya, Eropa mendapatkan keuntungan pada taktik militer dan persenjataan. Mereka mempelajari banyak hal dalam mengembangkan persenjataan yang digunakan oleh Muslim dalam pertempuran. Teknik pertanian yang mereka pelajari di timur dan dibawa ke barat. Terdapat banyak tanaman yang tidak diketahui di Eropa, dan mereka hanya mengetahui hal tersebut di timur. Tanaman tebu banyak ditemui di Lebanon, Palestina, dan daerah pantai Suria. Ketika mereka pertama kali datang ke timur, orang Eropa memaniskan makanan mereka hanya dengan madu. Kemudian mereka membawa tanaman tebu untuk ditumbuhkan menuju utara Mediterania. Dan yang lebih penting, pasukan salib menemukan kedokteran dan farmasi. Mereka mendengar tentang Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khwarizmi, dan Ibnu Al-Haytham. Kemudian mereka kembali ke Eropa dan memulai mempersiapkan obat-obatan. Merawat pasien mereka dengan obat dan tidak lagi dengan membunuh pasien.